Oke, masih stay tune mantengin apa ini si Bejo ya. Oke, nggak bosen nih belajar sama bareng Om Bejo. Oke, semoga kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, siap kita bahas untuk hari ini. Kita bahas contoh soal nih, contoh soal. Oke. Sebuah ampere meter mempunyai hambatan 18 ohm, berdaya ukur 10 mili ampere. Oke? Oke, sip. Agar daya ukur ampere meter meningkat menjadi 100 mili ampere, maka harus dipasang hambatan berapa ohm, dipasang secara apa. Ingat nih konsep sederhananya gini. Kamu punya ampere meter nih. Nih, ampere meter. Ampere meter. Ampere meter itu kan simbolnya A aja ya. Nah, ini punya ampere meter nih kamu nih. Daya ukur maksimumnya adalah berapa nih? 10 mili ampere. Maksudnya gimana Om? Artinya si ampere meter yang kita punya itu hanya bisa ngukur kuat arus yang paling gede itu 10 mili ampere. Kalau misalkan ada arus yang misalkan yang masuknya ada 11 mili ampere atau pokoknya lebih dari 10 mili ampere, ampere meter kita bakal gimana? Ya bakal bakal kebakar lah ya, rusak. Artinya tidak mampu apa namanya mengukur kuat arus yang lebih dari 10 mili ampere. Nah, sekarang agar ampere meter kita daya ukurnya misalkan naik menjadi 100 mili ampere, maka bisa nih ampere meter yang kita punya dengan diapain Om? Diganti beli yang baru. Oh, itu salah satunya kalau kita belum belajar fisika. Kalau kita udah belajar fisika ya udah gini caranya. Oke, ini ilustrasi sederhana aja ya. Nah, artinya nih yang masuk itu kan berapa? Itu kan 100 mili ampere nih. Sementara batas ukur kita 10 mili ampere. Nah, biar misalkan si ampere meter yang kita punya itu bisa ngukur yang 100 mili ampere dan tetap bisa dipakai, artinya nggak rusak, maka si arus yang masuk ke ampere meter itu jangan semuanya masuk. Artinya harus dibagi. Oke, berarti kalau dibagi rangkaiannya rangkaian apa? Betul, rangkaian paralel. Berarti ntar kamu di sini pasangin sebuah hambatan, dipasang secara paralel. Nah, hambatan yang dipasang secara paralelnya itu kita sebutnya R shunt gitu ya. Nah, RSH. Nah, itu di materi juga udah kita bahas sebenarnya. Artinya sih harusnya yang kesini tetap ya misalkan 10 ampere, berarti yang sisanya ya 90 mili ampere. Artinya rangkaian pembagi arus atau rangkaian paralel gitu ya, paralel. Oke. Oke, berarti yang seri ya salah. Artinya harus dipasang paralel si hambatannya itu. Berarti seri salah, seri salah, seri salah. Tuh udah tinggal 50-50 antara B atau D. Antara B dan D, C Om. Bukan itu. Maksudnya antara jawaban B atau enggak D. Oke, sip. Yuk kita bahas yuk. Oke. Yang namanya hambatan, apa namanya hambatan yang harus kita pakai atau harus kita gunakannya ersannya itu adalah betul. Apa ini? R. Oke, apa sorry. Ntar dulu. 1/N ya. Nah, 1/N dikali R hambatan si ampere meternya nih, hambatan si ampere meternya. N-nya apa Om? N itu gini aja gampangnya nentuin N itu yang gede. Oke, dibagi yang kecil. Yang gede itu maksudnya apa Om? Batas ukur yang gedenya berapa? 100. Oke, berarti ini 100. Yang kecilnya berapa? 10. Oh, berarti berapa yo? Berapa no? 10. Ini N-1, sorry. N-1. Oke, berarti ini 10 min 1. Oke, ampere meternya berapa? Hambatan ampere meternya 18 ohm. Ya sudah, berarti 1/9 kali 18. 18 bagi 9 ya 2 ohm. Tuh, berarti hambatannya besarnya 2 ohm dipasangnya secara paralel. Kenapa diparalelin Om? Tadi salah satu alasannya kenapa dipasang paralel ya karena yang namanya rangkaian itu rangkaian pembagi arus. Berarti yang masuknya yang 100, kalau misalkan nggak ada rangkaian paralel berarti ntar ampere meter kita bakal rusak gitu. Saya berarti jawaban yang mana? Yang B atau yang D? Oh, berarti yang D. Oke, itu gampang sekali. Oke, ini soal SPMB tahun 2003. Oke, untuk hari ini ya soal ini konsep sederhananya ini. Oke, dan rangkaiannya itu. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya.